Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang terhormat segenap keluarga besar dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba, kepada yang saya hormati segenap tim kepanitiaan perlombaan, dan tak lupa teman-temanku sekalian, para peserta lomba yang saya banggakan. Pertama, puja, marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan Agnes Monica yang cintanya tak ada logika. Puji, marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan Ustazah Septi yang insya Allah calon menantu Kiai. Syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang telah menciptakan tukang kubur, tukang cukur, tukang sayur, dan tukang gali kubur yang insya Allah senantiasa bersyukur. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang sudah jelas anti korupsi, siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat muslim wal muslimah yang dirahmati oleh Allah, berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan pakaian saya, bukan pula untuk memperlihatkan wajah saya. Namun, berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata yang saya beri judul Peran Generasi Muslim dalam Menyikapi Isu Pandemi Corona. Sahabat muslim wal muslimah yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini kita tahu bahwa virus corona sudah menjadi momok yang begitu menakutkan bagi masyarakat luas. Bagaimana tidak, virus yang dulunya hanya muncul di kota Wuhan, Cina, kini sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan salah satunya ialah negara tercinta kita, Indonesia. Kasus terinfeksi dan angka kematian yang semakin hari semakin meningkat, bahkan mengalahkan negara-negara di luar sana yang dulunya merupakan negara terbanyak terinfeksi virus corona, seperti Amerika Serikat, Brazil, India, bahkan Cina sekalipun yang notabene-nya merupakan negara awal virus itu muncul. Tentu kondisi pandemi seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus, apalagi mengingat kasusnya yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif yang tidak hanya mengandalkan pemerintah, tidak hanya mengandalkan gubernur, tidak hanya mengandalkan bupati, namun seluruh masyarakat, terutama para generasi muda muslim, dituntut untuk turut aktif dalam garda terdepan pencegahan penyebaran virus corona. Dan dalam rangka mendukung hal tersebut, seorang muslim harus tahu kiat-kiat apa sajakah yang harus ia lakukan guna menyikapi isu pandemi seperti ini. Kiat yang pertama, sebagai seorang muslim yang beriman,
kita berkewajiban untuk berdoa, memohon ampun, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk dosa, bahkan bahaya virus corona. Hal ini sesuai pada firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah bis-sabri was-salat, dengan sabar dan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Selain berdoa, kita sebagai seorang muslim juga harus memahami bahwa yang namanya virus corona termasuk ke dalam salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai sesama ciptaan Allah, kita harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bukan berarti lantas membiarkan diri sendiri, membiarkan orang lain terutama keluarga menantang bahaya dari virus corona tersebut. Di kondisi pandemi seperti ini banyak kita dengar perkataan orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa kematian itu sudah di tangan Allah. Baik terkena maupun tidak juga sudah menjadi takdir Allah. Sehingga apa? Sehingga mereka beranggapan bahwa tidak perlu takut dan menyepelekan bahaya daripada virus corona. Jika berbicara mengenai takdir dan ketetapan Allah, memang benar adanya. Namun bukan berarti kita lalu menyepelekan bahaya yang sudah diberitakan di mana-mana mengenai virus corona. Allah dan Rasul-Nya telah melarang setiap manusia untuk membahayakan diri sendiri, terutama keluarganya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Sahabat muslim wal muslimah yang dirahmati oleh Allah, kiat yang selanjutnya ialah dengan menjaga kebersihan. Sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an-nadafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim menjaga kebersihan dengan salah satu contohnya ialah menaati aturan pemerintah. Aturan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan cara 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Itu semua merupakan ikhtiar kita. Dan terlepas dari itu semua, seorang muslim juga harus berhati-hati dalam menerima informasi, baik informasi yang kita dapat sendiri maupun informasi yang kita dengar dari saudara kita. Agar apa? Agar nantinya informasi yang kita dapat bukanlah informasi yang hoaks, melainkan informasi yang valid. Dan kita sebagai seorang muslim pun juga berkewajiban untuk mengingatkan, untuk memberikan informasi yang kita dapat kepada sesama saudara kita, dengan syarat informasi tersebut memang benar adanya. Dan dalam menyampaikan informasi itu pun hendaknya kita mengetahui prinsip-prinsip apa yang harus kita lakukan untuk memberikan informasi kepada saudara kita sesuai dengan syariat agama Islam.
Yang pertama, dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, menggunakan tutur bahasa yang bagus dan santun, terlebih kepada keluarga sendiri. Namun, di sisi lain, informasi yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita terkadang juga dapat menimbulkan masalah lain. Contohnya, akan munculnya pada diri seseorang rasa was-was yang terlalu berlebihan, rasa ketakutan yang terlalu berlebihan, hingga menyebabkan seseorang tersebut menjadi parno, menjadi memiliki gangguan psikologis. Lalu, cara apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jawabannya ialah kiat yang selanjutnya. Dengan berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, dan senantiasa bersabar dalam menerima ujian apapun. Jika semuanya sudah, yang terakhir ialah dengan bertawakal kepada Allah, pasrah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sahabat muslim wal muslimah yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, seorang muslim juga harus bisa memetik hikmah yang terkandung dalam fenomena-fenomena yang terdapat di sela-sela hidupnya. Termasuk fenomena sekarang ini, pandemi virus corona. Agar apa? Agar nantinya pelajaran-pelajaran yang kita dapat sekarang bisa kita manfaatkan, bisa bermanfaat bagi semuanya di masa yang akan datang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, baik, mungkin waktunya sudah habis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Buah stroberi dikupas di pasar ikan. I'm sorry bila ada banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.